Dan suatu hari, apa yang dikhawatirkan Ridwan dan Jamal benar-benar terjadi. Seseorang menembak Jamal dari jarak dekat dan melukai beberapa orang. Saat Jamal dan Alex makan di sebuah restoran, kejadiannya begitu cepat dan tak terduga. Karena di luar dan di dalam restoran ada orang-orang harimau putih. Orang tersebut masuk dan langsung menembak Jamal, kemudian menembak Alex yang masih sempat berkelit. Di dalam kekisruhan tersebut, dua pelayan restoran menyerang balik, satu di antaranya juga kena tembak. Alex bergerak cepat merangsek orang tersebut dan berhasil menundukkannya. Jamal tak dapat diselamatkan, meninggal di tempat. Alex mengatur anak buahnya untuk menenangkan situasi, membawa Jamal ke rumah sakit dan membawa pembunuh itu ke kantor mereka. Sam sedang dalam tugasnya mengontrol daerah kekuasaan, sementara Ipul sedang bersama Babe. Kabar diterima Sam dengan amarah yang meluap-luap. Dia menemui Alex di tempat kejadian. Setelah diskusi mengatur langkah-langkah, Sam diperintahkan untuk menemui Babe di kantor. Alex menunggu polisi untuk memberikan keterangan. Namun, soal keberadaan pembunuh masih disembunyikan. Sam lebih dulu ke rumah sakit untuk melihat Jamal terakhir kalinya. Sam masuk kantor yang telah dipenuhi anak buah mereka, menanti perintah pembalasan. Di lantai 2 ruang kerja Babe, dia melihat seseorang yang duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Sam menghampiri dan mengangkat kepala orang itu. Sam menatap dengan penuh ketelitian setiap lekuk wajah, mata, hidung, mulut. Dia biarkan kepala itu terjatuh dan meninggalkannya. Sam duduk dekat Ipul. Sam, tahu siapa dia? Enggak, Beh. Berarti dia orang luar yang dibayar. Enggak ada yang mengenalinya. Siapa? Ya, bisa siapa saja. Saya habisi dia setelah siuman, ujar Sam dengan dingin. Nggak bisa, Sam. Polisi sudah nelpon Babe, jawab Ipul. Siapa yang kasih tahu polisi dia ada di sini? Tidak ada, Sam. Polisi hanya curiga. Tapi dengan keyakinan, karena mereka tahu korbannya adalah Jamal. Babe berdiri dari kursinya dan duduk dekat Sam. Kita sudah menyiksa dan menekan dia, berusaha mengorek keterangan. Dia tutup mulut. Berarti dia harus mati. Baru kita cari tahu siapa yang menyuruhnya. Sam, tenang dulu. Babe tidak akan tinggal diam. Tapi kita tidak bisa menentang kepolisian. Aku akan habisi dia sekarang dan menyuruh orangku pergi sembunyi agar polisi mengira dia pelakunya. Tidak bisa, Sam. Walau kau tipu polisi dengan cara itu, tetap mereka curiga kitalah yang memberi perintah. Ipul menimpali. Sam, cara itu hanya menunda kehancuran bagi kita semua. Babe nggak mau. Sam, harus gimana, Be? Kita urus jenazah Jamal. Kita bawa ke kampungnya. Dia punya istri, dia punya anak. Sam tertunduk lesu. Ipul mengelus punggung Sam. Sabar. Tenang, kita selesaikan tanggung jawab kepada keluarganya dan mencari jalan terbaik untuk membalas. Sam tahu, Jamal pernah minta ke Babe untuk mengundurkan diri dan pensiun di kampungnya. Ipul menoleh pada Babe seakan kaget mendengar kabar ini. Ya, Bang Jamal pernah bilang, Jamal itu cuma nunggu kamu lulus dan melihat kamu lebih matang dalam menghadapi masalah. Tak terasa, air mata Sam menetes ke sepatu. Kepalanya semakin dalam dia tundukkan. Jamal memang gak bilang kapan. Tapi beberapa bulan setelah kamu lulus, Jamal cuma bilang, Bang Ridwan, sepertinya sebentar lagi saya akan pensiun. Babe tahu maksudnya, tapi Babe berat mengiyakan. Babe butuh Jamal, tapi gak bisa juga nahan dia. Bang Jamal. Lirih, suara Sam menyebut nama Jamal. Pembunuh Jamal diserahkan pada polisi dalam keadaan babak belur dengan sekujur tubuh dibuat remuk. Tulang kakinya dihancurkan, dipastikan cacat, tapi dibiarkan hidup. Babe dan Sam mengantar jenazah Jamal ke kampungnya, karena hanya Babe yang tahu tempat tinggal keluarga Jamal. Alex dan Ipul diperintahkan untuk secepatnya menuntaskan urusan ini dengan kepolisian. Perintah kepada seluruh anggota untuk tenang dan tidak melakukan balasan kepada siapapun yang mereka curigai. Tapi semua diminta untuk mencari bukti kuat siapa dalang dibalik semua ini. Sam mulai menunjukkan taringnya. Dia bukan hanya seorang petarung, tapi juga matang dalam mengatur strategi. Setiap malam, Sam selalu berpindah tempat tidur, yang mulanya hanya di rumah atau di kantor. Sejak lulus SMA, hal ini sering dikeluhkan Amy pada Babe. Sam jarang pulang. Dia sering merasa kesepian, tapi dia juga sadar Sam sudah beranjak dewasa. Peristiwa terbunuhnya Jamal membuat Sam terpukul.
Dia kehilangan sosok kakak, tempat dia bicara dan bertanya. Walau keseharian mereka tak seperti sebelum ada Alex dan Ipul, tapi Sam selalu menemui Jamal untuk mengobrol. Hal ini juga menguatkan hati Sam bahwa dia harus memenuhi permintaan terakhir Jamal. Dia harus lebih matang dalam menghadapi persoalan. Karena itulah Sam begitu sabar dan teliti menyimak setiap informasi yang dia dapat. Dengan tekun dia merangkai info-info terpisah itu dan mengatur arah pencarian informasi. Sam pun mulai dekat secara pribadi dengan para gadis penghibur. Hanya amarah dan keinginannya yang kuat membongkar dalang pembunuh Jamal yang menahan Sam menjadi pencinta dan peminum. Lambat laun identitas pembunuh yang kini meringkuk di rumah sakit kepolisian mulai terungkap. Sam tidak peduli dengan orang itu karena dia sudah pasti dipenjara puluhan tahun. Justru mudah untuk Sam menghabisinya di sana. Tapi siapa saja orang-orang yang terlibat dengan dia akan dihabisi oleh Sam tanpa terkecuali. Sampai ke ujung pemberi perintah dan dana. Dari identitas yang sudah diketahui, orang-orang yang berkaitan pun mulai terkuak. Tapi Sam tetap sabar hingga hampir 4 bulan menggali informasi. Saya akan mulai bergerak. Mulai dari mana? Babe, Ipul, Alex mendengarkan langkah-langkah yang akan diambil Sam. Terkadang Ipul dan Alex heran. Sam dengan perlahan memberi penjelasan. Babe hanya memandang Sam dengan bangga. Jalan Damai kembali bergejolak. Ditemukan 2 orang dalam satu malam tergeletak tak berdaya di depan kafe dan spa. Mereka tidak mati. Hal ini dikarenakan perintah Babe, jangan ada yang dibunuh. Sikat semua, kepalanya saja yang nanti dipecahkan. Tapi kemudian sepi kembali melanda Jalan Damai hingga beberapa minggu. Seakan kejadian itu hanya perkelahian biasa belaka yang memang kerap terjadi di sepanjang Jalan Damai. Kali ini 3 orang sekaligus luluh lantak. 2 orang diantaranya dibaringkan di depan spa sekaligus markas Black Dragon.